Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan Bapak Egy Nuryadin, Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai sistem respirasi. Adapun untuk anggota kelompok 7 sendiri yaitu ada Nurul Fatimah, Rina Mariani, Eli Hermawati, dan Nisa Sundari Nurucita. Langsung saja untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Introduction to Oxygen and Carbon Dioxide Physiology atau pengantar fisiologi oksigen dan karbon dioksida. Dapat kita lihat pada gambar ini merupakan gambar cacing terumbu karang yang berbentuk seperti pohon Natal, dan gambar di samping kanan merupakan kumbang air. Kedua hewan ini mengambil oksigen terlarut dari air dengan bernapas dengan insang. Cacing terumbu karang dari genus Scyphobranchus, Annelida laut, yang sering disebut dengan cacing pohon Natal, yang hidup dalam tabung tertanam di karang, mendapatkan oksigen dengan susunan rumit tentakel yang sangat vaskular yang berfungsi sebagai insang. Tentakelnya ini juga berfungsi untuk mengumpulkan makanan. Kumbang air seolah-olah bernapas dengan memperoleh gelembung udara dari atmosfer. Faktanya, gelembung kumbang air juga berfungsi sebagai insang untuk memperoleh oksigen dari air saat kumbang berada di bawah air. Gas pernapasan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya terutama oleh dua mekanisme. Yang pertama, difusi sederhana, dan yang kedua konveksi secara aliran massal. Ini sebenarnya adalah satu-satunya mekanisme oksigen transportasi karena seperti sudah stres, transport aktif oksigen tidak diketahui. Karbon dioksida bagaimanapun kadang-kadang secara aktif diangkut melintasi membran sel membentuk ion bikarbonat dibentuk oleh reaksi dengan air. Hewan air mengumpulkan oksigen dari tempat mereka hidup. Oksigen dilarutkan dengan air lingkungan dan harus pindah ke sel masing-masing hewan agar sel dapat menggunakannya. Sifat-sifat gas dalam campuran gas dan larutan encer. Selain ada di udara dan jenis campuran gas lainnya, gas juga larut dalam larutan air seperti yang telah disarankan. Ketika gas larut dalam larutan air, molekul gas menjadi distribusikan di antara hidrogen. Molekul oksigen memiliki cara yang sama seperti molekul glukosa atau ion Na+, bergabung dengan hidrogen. Molekul saat padatan larut, molekul gas menghilang kapan mereka mencari solusi. Mereka tidak lagi muncul sebagai gelembung kecil seperti glukosa dan larutan tampak sebagai butiran gula kecil. Ketika kita melihat gelembung gas, mereka mewakili gas tidak dalam larutan. Pada bagian ini, pertama-tama kita membahas gas dalam campuran gas, kemudian gas dalam larutan air. Terkadang kita menyebut kedua ketentuan ini sebagai fase gas dan fase cair masing-masing. Tekanan total campuran gas adalah jumlah dari tekanan parsial yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran. Tekanan parsial, setiap gas tidak bergantung pada gas lain yang ada dalam campuran gas. Konsentrasi dan tekanan parsial dari setiap gas berbanding lurus satu sama lain. Koefisien proporsionalitas adalah sama untuk semua gas pada suhu berapapun.
karena ini merupakan akibat wajar dari hukum gas universal. Ketika gas larut dalam larutan air, mereka menghilang menjadi larutan, seperti gula menghilang saat larut. Gelembung gas sekecil apapun tidak berada dalam larutan. Tekanan parsial gas yang berlarut dalam larutan berair sama dengan tekanan parsial yang sama dalam fase gas dengan larutan berada pada kesetimbangan. Dalam larutan air, konsentrasi dan tekanan parsial dari setiap gas terlarut adalah proporsional. Namun, koefisien proporsionalitas disebut koefisien absorpsi dengan variasi dari gas ke gas dan bergantung pada suhu dan salinitas. Kelarutan gas menurun dengan meningkatnya suhu dan juga dengan peningkatan salinitas. Kemudian difusi gas. Hukum dasar difusi gas adalah gas selalu berdifusi dari daerah dengan tekanan parsial tinggi ke daerah tekanan dengan parsial rendah. Hal ini berlaku dalam campuran gas, dalam larutan berair, dan di seluruh antarmuka gas air. Gambar tersebut menunjukkan fungsi gelembung kumbang air sebagai insang. Nilai atas di setiap kotak adalah tekanan parsial oksigen, dan nilai yang lebih rendah adalah konsentrasi oksigen. Kumbang memperoleh setiap gelembung dari atmosfer. Di sini kumbang diasumsikan pernah digunakan 50% dari oksigen awalnya dalam gelembungnya. Volume gelembung diasumsikan tetap konstan sebagai oksigen ditarik. Ini kira-kira benar karena gas utama dalam gelembung adalah nitrogen, cenderung tetap menggelembung bahkan seperti oksigen yang digunakan. Temperatur di mana-mana 20 derajat Celcius. Meraih gelembung segera dari atmosfer beberapa saat yang lalu dan telah menghapus 50% dari oksigen dari gelembungnya. Tekanan parsial oksigen dalam gelembung gas kumbang ini akan menjadi sekitar 0,1 atmosfer dan konsentrasi oksigen akan menjadi sekitar 4,3 mol per liter atau 50% dari nilai di udara atmosfer. Difusi akan terus mengangkut oksigen dari lingkungan air menjadi gelembung kumbang karena parsial tekanan oksigen di dalam air 0,21 atm. Jauh lebih tinggi daripada tekanan parsial di dalam gelembung gas, yaitu 0,01 atm. Gelembung kumbang di sisi lain akan bertindak sebagai insang. Ini benar meskipun konsentrasi dari oksigen dalam gelembung gas kumbang adalah 4,3 mol per liter, jauh lebih tinggi daripada konsentrasi di air yaitu 0,3 mol per liter. Oksigen akan bergerak dari tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial rendah seperti yang selalu terjadi. Tetapi dalam situasi ini melibatkan fase gas dan cair. Ia akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Selalu kesetimbangan dicapai sehubungan dengan gas yang diberikan ketika tekanan parsial gas seragam di mana-mana dan satu sistem. Gambar tersebut menunjukkan prinsip difusi gas adalah pengetahuan penting bagi seorang penyelam scuba. Ketika seorang penyelam scuba berada dalam kedalaman tertentu, paru-parunya dijaga agar biasa diperluas dengan pengoperasian pengatur udara scuba, yang memastikan bahwa udara di paru-paru berada pada tekanan yang sama dengan tekanan air ambien atau lingkungan pada saat itu. Misalnya seorang penyelam berada di sekitar kedalaman 20 meter, di mana tekanan air ambiennya adalah 3 atm. Tekanan udara total di paru-paru penyelam juga 3 atm, dan tekanan parsial nitrogen udara di paru-paru adalah 78% dari total atau 2,3 atm dengan asumsi tangki penyelam diisi dengan udara biasa. Jika penyelam tinggal di 20
meter, cukup lama untuk darahnya keluar kesetimbangan dengan udara paru. Tekanan parsial nitrogen terlarut dalam darah penyelam akan menjadi 2,3 atm. Ini tidak menjadi masalah selama ini penyelam tinggal di kedalaman tersebut, namun tingginya nitrogen, tekanan parsial akan memaksa terbentuknya gelembung makroskopis dalam darah penyelam jika dia tiba-tiba muncul ke permukaan air. Alasannya dapat dilihat dengan membayangkan bahwa gelembung mikroskopis yang sangat kecil terbentuk di dalam darah. Beberapa pihak berwenang berpikir gelembung sangat kecil seperti itu selalu ada di dalam cairan. Kita asumsikan gelembung itu berisi hanya nitrogen, skenario kasus terbaik. Lalu jika penyelam sudah datang ke permukaan dan berada di bawah tekanan 1 atmosfer, nitrogen tekanan parsial dalam gelembung kecil atau gas dalam fasa gas akan menjadi 1 atmosfer. Parsial tekanan nitrogen terlarut dalam darah penyelam bagaimanapun adalah 2,3 atmosfer. Jadi nitrogen akan berdifusi dengan cepat dari darah ke dalam gelembung dan gelembung tersebut akan tumbuh menjadi ukuran mikroskopis. Anda bisa mendapatkan yang terbaik citra visual dari proses ini dengan melihat pembentukan karbon dioksida dalam botol pop atau bir yang baru saja dibuka. Sebuah situasi yang menganut hukum fisika yang sama, gelembung dalam darah sangat berbahaya dan pembentukannya harus dicegah. Praktik standar dalam scuba diving adalah menghindari tinggal terlalu lama di kedalaman. Misalnya, bagaimanapun seorang penyelam telah berada di 20 meter untuk waktu yang lama sehingga darahnya tekanan parsialnya 2,3 atmosfer. Sebelum muncul ke permukaan, penyelam harus memiliki keterampilan menyelam yang memadai untuk muncul ke permukaan dan tetap di sana sampai keluar darah nitrogen tekanan parsial turun ke tingkat yang lebih aman. Gas berdifusi melalui fase gas jauh lebih mudah daripada melalui rautan air. Gas selalu berdifusi dari daerah bertekanan parsial tinggi ke daerah tekanan parsial rendah dengan laju yang sebanding dengan perbedaan tekanan parsial. Sebuah gas berada pada kesetimbangan dalam sistem ketika tekanan parsial seragam secara keseluruhan. Difusi terjadi jauh lebih mudah melalui udara daripada air. Secara spesifik, koefisien difusi Koch adalah 200.000 kali lebih besar untuk oksigen dan 9.000 kali lebih besar untuk karbon dioksida di udara daripada di air pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika molekul gas menjalani kombinasi kimia, mereka berhenti memberikan kontribusi pada tekanan parsial gas yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak lagi mempengaruhi arah atau laju difusi gas. Jika difusi terjadi melalui udara daripada air, panjang jalur difusi bisa 200.000 kali lebih lama dan masih memiliki tingkat transportasi oksigen yang sama. Contohnya pada penyu, gambar di samping merupakan penggantian udara dengan air pada ruang intersial pasir. Pantai dapat menyebabkan anoksia pada sarang penyu karena difusi jauh lebih lambat melalui air dibandingkan melalui udara. Penyu tempayan betina atau kareta-kareta datang ke darat untuk bertelur di pantai samudra. Mereka mau bertelur sedalam 40 cm di pasir, menutupnya dan meninggalkannya. Telurnya tergantung di oksigen difusi melalui pasir untuk mendapatkan oksigen selama periode yang lama sekitar 50-70 hari. Mereka perlu menjadi cukup dewasa untuk menetas. Sarang yang dijelaskan di sini yang berisi 117 telur diposisikan sama dekat dengan tepi ombak dan pasir yang menutupi sarang
terendam air ketika telur-telur itu berumur sekitar 54 hari. Tekanan parsial di sarang diukur pada interval waktu reguler lembah dengan probe serat optik ditanamkan secara permanen di sarang. Disarankan dengan pewarnaan fluorescen di ujung probe. Saat diaktifkan oleh pulsa cahaya yang dikirim ke kabel fibrotik, pewarna berfluoresis dalam oksigen mode tergantung. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai external respiration, the physiology of breathing. Next. Ya, adapun pernapasan eksternal. Pengertian pernapasan eksternal adalah proses di mana oksigen diangkut ke membran penukar gas dari media lingkungan dan di mana karbon dioksida diangkut jauh dari membran ke lingkungan medium. Lalu ada pula ventilasi. Ventilasi merupakan aliran curah atau konveksi udara atau air ke dan dari membran pertukaran gas selama bernafas. Next. Lalu di sini juga saya akan membahas mengenai sistem respirasi pada invertebrata. Yaitu ada Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Hewan invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada umumnya, hewan ini memiliki struktur morfologi, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah yang lebih sederhana dari hewan vertebrata. Next. Baik, yang pertama itu ada Porifera. Tubuh hewan filum Porifera tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Hewan ini banyak ditemukan di pantai atau laut. Porifera tidak memiliki alat pernafasan khusus. Udara pernafasan berlangsung di sel-sel permukaan tubuh atau sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Oksigen yang diambil oleh Porifera berasal dari oksigen yang terlarut di dalam air. Oksigen yang diperlukan oleh Porifera diambil langsung dari air. Air dimasukkan melalui pori-pori atau ostium pada permukaan tubuhnya, kemudian masuk ke dalam spongocoel. Proses selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau koanosit. Aliran air membawa zat makanan. Oksigen akan diikat oleh koanosit dan sekaligus melakukan pencernaan makanan. Setelah itu, karbon dioksida dilepaskan ke air dan air dikeluarkan melalui oskulum. Ya, lalu next. Yang kedua ada Coelenterata. Coelenterata belum memiliki organ khusus untuk respirasi, sehingga respirasinya ini dilakukan secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Next. Selanjutnya ada Vermes. Vermes ini berupa cacing. Cacing tidak memiliki alat pernafasan khusus. Pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dilakukan secara difusi, kecuali pada beberapa cacing yang hidup di air bernapas menggunakan insang. Planaria menggunakan seluruh permukaan tubuhnya untuk bernafas dengan cara difusi. Cacing tanah juga seperti itu, dengan cara difusi oksigen masuk melalui permukaan tubuhnya berlendir dan tipis. Selanjutnya oksigen akan masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Karbon dioksida sebagai hasil pernapasan dikeluarkan oleh jaringan ke pembuluh darah dan kemudian dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya. Next. Selanjutnya ada Mollusca. Pada moluska yang hidup di darat bernafas menggunakan paru-paru, seperti bekicot yang tergolong ordo Pulmonata karena bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada juga moluska yang hidup di air bernafas menggunakan insang. Contohnya ada kerang laut atau bivalvia, ada siput laut, cumi-cumi yang bernafas dengan insang. Next. Selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicellaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pula beberapa jenis Echinodermata yang bernafas dengan menggunakan kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel tubuh akan diangkut oleh amobakti atau
sel-sel amoeboid ke dermal branchiae untuk selanjutnya dilepas keluar tubuh. Echinodermata yang hidup di laut bernafas dengan insang. Hewan ini memiliki alat pernafasan yang khusus, yaitu insang yang disebut insang dermal atau insang kulit. Ya, di sini ada bulu babi dengan paru-paru kulit, bintang laut dengan kaki amburakalnya. Next. Selanjutnya ada arthropoda. Pada hewan film arthropoda ini ada yang bernafas menggunakan insang, yaitu hewan yang hidup di air. Dan ada pula yang menggunakan trakea dan paru-paru buku untuk hewan yang hidup di darat. Pada insekta, pernafasannya menggunakan sistem trakea, spiracle atau stigman yang merupakan tempat keluar masuknya udara pernafasan dari dan ke dalam sistem trakea yang terdapat di eksoskeleton. Berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin, terbentuk secara berpasangan yang terbentuk di setiap segmennya dan merupakan tempat bermuaranya pembuluh trakea. Pada umumnya, spiracle akan terbuka jika serangga terbang atau beraktivitas dan tertutup selama beristirahat. Contohnya ini pada belalang. Sistem trakea yang dimiliki oleh belalang adalah spiracle, saluran pembuluh trakea dan tracheolus. Mekanisme pernafasannya diatur oleh otot perut atau abdomen. Ketika abdomen berelaksasi, udara masuk, dan ketika berkontraksi, udara keluar. Sedangkan pada serangga air seperti jentik nyamuk bernapas dengan menjulurkan tabung udaranya ke permukaan untuk mengambil udara. Pada hewan yang bernafas menggunakan paru-paru buku atau yang memiliki struktur bertumpuk-tumpuk dan bentuknya mirip buku seperti kalajengking dan laba-laba, dan yang menggunakan insang buku seperti ketam dan udang. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang respirasi hewan vertebrata. Yang pertama ada apes atau burung, yang kedua ada amfibi atau katak, yang ketiga ada reptil atau buaya, yang keempat ada pisces atau ikan, yang kelima ada mamalia atau lumba-lumba. Yang pertama ada apes atau burung. Burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi hawa atau pundi-pundi udara sebagai alat pernapasannya. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Burung memiliki dua lubang hidung, yaitu lubang hidung luar terletak pada pangkal paru bagian atas dan lubang hidung dalam terletak pada langit-langit rongga mulut. Pernapasan burung saat tidak terbang. Pada fase inspirasi, yaitu tulang rusuk bergerak ke depan, volume rongga dada membesar, tekanan mengecil, udara akan masuk melalui saluran pernapasan. Saat inilah sebagian oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen berdiskusi ke dalam darah kapiler dan sebagian udara dilanjutkan masuk ke dalam kantong-kantong udara. Pada fase ekspirasi, yaitu tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, tekanan membesar. Pada saat ini udara dalam alveolus dan udara dalam kantong-kantong udara bersama-sama keluar melalui paru-paru. Pada saat melewati alveolus, oksigen diikat oleh darah kapiler alveolus dan darah melepas karbon dioksida. Dengan demikian, pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dapat berlangsung saat inspirasi dan ekspirasi. Kemudian pernapasan burung saat terbang. Pada fase inspirasi yaitu sayap diangkat, pundi hawa antar tulang korakoid terjepit, sedangkan pundi hawa ketiak mengembang. Akibatnya udara masuk ke pundi hawa ketiak melalui paru-paru. Terjadilah inspirasi. Saat melewati paru-paru akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Fase ekspirasi yaitu sebaliknya, pada saat sayap diturunkan, pundi hawa ketiak terjepit, sedangkan pundi hawa antar tulang korakoid mengembang, sehingga udara mengalir keluar dari kantong hawa melalui paru-paru sehingga terjadilah ekspirasi. Saat melewati paru-paru akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dengan cara inilah, inspirasi dan ekspirasi udara dalam paru-paru burung saat terbang. Jadi pertukaran gas pada burung saat terbang juga berlangsung saat inspirasi dan juga ekspirasi. Yang kedua, ada amfibi atau katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun ketika fase berudu bernapas dengan insang. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya, terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung kapiler darah. Katak bernapas pula dengan kulit, karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas pernapasan mudah berdiskusi.
Katak bernapas juga dengan paru-paru. Walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru manusia atau mamalia, katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung, tempat bermuaranya kapiler darah. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Pada fase inspirasi terjadi bila otot sternohyoides berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Akibatnya oksigen masuk melalui koane atau celah hidung. Setelah itu, koane menutup, otot submandibularis dan otot geniohyoides berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru, dan sebaliknya, karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Pada fase ekspirasi, katak terjadi setelah pertukaran gas di dalam paru-paru. Otot rahang bawah mengendur atau berelaksasi, sementara otot perut dan sternohyoides berkontraksi. Hal ini mengakibatkan paru-paru mengecil, sehingga udara tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, koane membuka, sedangkan celah tekak menutup, sehingga terjadi kontraksi otot rahang bawah yang diikuti berkontraksinya otot geniohyoides. Akibatnya rongga mulut mengecil dan udara yang kaya karbon dioksida terdorong keluar melalui koane atau celah hidung. Yang ketiga, reptil atau buaya. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil masih sederhana seperti lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada kadal, kura-kura, dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Gas oksigen dalam udara masuk melalui lubang hidung kemudian ke rongga mulut, lalu ke anak tekak diteruskan ke trakea yang panjang lalu ke bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru, oksigen diangkut darah menuju seluruh jaringan tubuh. Sebaliknya, jaringan tubuh, gas karbon dioksida diangkat darah menuju jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru, kemudian melewati bronkiolus lalu ke trakea yang panjang, kemudian anak tekak lalu ke rongga mulut dan akhirnya ke lubang hidung. Yang keempat, ada piskes atau ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Bentuknya seperti lembaran tipis, warnanya merah karena mengandung kapiler darah, sehingga dimiliki oleh jenis ikan. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen berdiskusi masuk dan karbon dioksida berdiskusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum, sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Insang juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga menyerupai rongga-rongga tidak teratur. Labirin berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan oksigen. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus dan ikan lele. Untuk menyimpan cadangan oksigen juga bisa menggunakan gelembung renang. Pada fase ekspirasi pernapasan ikan adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Setelah rongga mulut ikan penuh terisi oleh air, celah mulut akan tertutup dan insang akan terbuka. Kemudian air akan terdorong melewati lembaran insang, sehingga terjadilah proses pertukaran gas. Darah yang berada di dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida dan mengikat oksigen serta air. Pada fase inspirasi pernapasan ikan adalah saat air masuk melalui rongga mulut, diawali dengan celah mulut pada ikan yang menutup, tetapi karena
penutup insang menyamping dan celah belakangnya tertutup selaput, maka rongga mulut membesar. Keadaan ini membuat tekanan dalam rongga mulut akan lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga rongga mulut ikan akan terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulut. Yang kelima, mamalia atau lumba-lumba. Sistem pernapasan pada mamalia mirip seperti sistem pernapasan manusia, karena manusia juga termasuk mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Hewan yang termasuk hewan mamalia merupakan hewan yang berkembang biak, ya, bronkus hingga paru-paru yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ketika hewan mamalia mengeluarkan napas, otot diafragma akan melepas dan kembali ke posisi semula atau melengkung ke atas, sehingga otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung, sehingga membuat paru-paru mengecil. Fase ini disebut dengan fase ekspirasi. Ketika hewan mamalia mengeluarkan napas, otot diafragma akan melemas dan kembali ke posisi semula atau melengkung ke atas. Kemudian otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut, menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung, sehingga membuat paru-paru mengecil. Fase ini disebut fase ekspirasi. Ketika hewan mamalia menghirup napas, otot diafragma akan berkontraksi, kemudian otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang. Udara yang dihirup melalui hidung masuk ke dalam paru-paru, membuat paru-paru mengembang. Fase ini disebut dengan fase inspirasi. Proses bernapas terjadi saat kita menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida dalam tubuh. Jumlah karbon dioksida yang dibuang serta oksigen yang diserap harus seimbang karena oksigen yang dihirup tidak mencukupi kebutuhan, maka hewan akan mengalami hipoksia. Hipoksia adalah kondisi tubuh yang mengalami kekurangan oksigen yang dapat memicu terjadinya aspiksia. Aspiksia adalah kondisi jaringan tubuh hewan mamalia tidak mendapatkan oksigen yang berakibat pada kematian hewan mamalia. Selain kekurangan oksigen, hewan mamalia juga tidak boleh kelebihan oksigen. Hal ini dapat memicu terjadinya oksidasi. Oksidasi yang terjadi pada tubuh hewan mamalia dapat menyebabkan organ-organ dalam tubuh mamalia hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariani. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai transportasi oksigen dan karbon dioksida dalam cairan tubuh dengan pengantar fisiologi asam basa. Seperti kita ketahui, pada janin yang sedang berkembang, dia menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui plasenta. Jantung janin memompa darah melalui tali pusat ke plasenta, kemudian darah janin yang teroksigenasi kembali ke janin melalui tali pusar dan diedarkan ke semua bagian tubuh janin. Nah, alasan penting janin manusia sebenarnya bisa mendapatkan cukup oksigen dari plasenta adalah bahwa janin menghasilkan bentuk molekul hemoglobin yang berbeda dari yang diproduksi ibunya. Nah, untuk transportasi oksigen ini terdiri dari hemoglobin yang biasanya dimiliki oleh manusia dan vertebrata lainnya. Kemudian ada hemosianin yang biasa dimiliki oleh laba-laba, krustase, cumi-cumi, dan gurita. Kemudian ada klorokruorin yang biasanya dimiliki oleh poliseta laut. Dan terakhir ada hemeritrin yang biasanya dimiliki oleh Brachiopoda. Nah, untuk bahasan pertama yaitu ada hemoglobin. Hemoglobin merupakan salah satu pigmen pernapasan pengangkut oksigen. Dalam hemoglobin terdapat metaloprotein atau protein yang mengandung atom logam. Oleh zat besi terdapat dalam hemoglobin. Untuk fungsi hemoglobin sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen darah, kemudian sebagai buffer dan berpartisipasi dalam transportasi karbon dioksida darah serta transportasi oksigen, kemudian memfasilitasi difusi oksigen ke dalam sel B sebagai depot penyimpanan intraseluler untuk oksigen atau hemoglobin dalam sel saraf. Kemudian yang terakhir untuk mengendalikan respirasi mitokondria atau konsumsi oksigen mitokondria dan produksi ATP dalam sel otot.
Selanjutnya, di sini terdapat gambar yang menunjukkan struktur kimia molekul hemoglobin, di mana di sini terdapat gambar A yang menunjukkan struktur heme atau zat besi metaloporfirin. Kemudian gambar kedua menunjukkan mioglobin ikan paus sebagai contoh dari single hemoglobin kompleks. Dan hemoglobin darah PT Brata hampir selalu merupakan molekul 4 unit atau tetramerik yang ditunjukkan oleh gambar C. Kemudian, konsentrasi hemoglobin darah dalam beberapa invertebrata berubah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya sehingga hewan mengalami perubahan warna. Nah, bisa teman-teman perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan contoh kutu air atau Daphnia yang memiliki sedikit hemoglobin dan pucat ketika mereka hidup di perairan kaya oksigen. Namun jika ditempatkan di perairan miskin oksigen, mereka meningkatkan kadar hemoglobin dalam beberapa hari dan menjadi merah terang. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu hemosianin. Hemosianin ditemukan hanya dalam 2 filum arthropoda dan moluska saja, yang dikenal sebagai arthropoda hemosianin dan hemosianin moluska. Hemosianin tidak mengandung struktur heme, besi, atau porfirin. Logam yang dikandungnya adalah tembaga dan terikat langsung dengan protein. Kemudian, hemosianin ini selalu ditemukan dilarutkan dalam plasma darah, bukan dalam sel, dan biasanya besar molekulnya 4-9 juta kilodalton dalam moluska dan 0,5-3 juta kilodalton dalam arthropoda yang memiliki banyak situs pengikatan oksigen. Jumlah situs pengikatan per molekulnya ini setinggi 160 dalam beberapa kasus. Meskipun hemosianin tidak berwarna ketika deoksigenasi, mereka berubah menjadi biru cerah ketika teroksigenasi. Bahasan selanjutnya adalah klorokruorin. Klorokruorin ini disebut juga hemoglobin hijau. Klorokruorin adalah hemeprotein pengikat oksigen yang ada dalam plasma darah banyak annelida, terutama poliseta laut tertentu. Afinitasnya terhadap oksigen lebih lemah daripada kebanyakan hemoglobin, di mana senyawa dikromatik klorokruorin terlihat berwarna hijau dalam larutan encer, meskipun tampak merah muda saat ditemukan dalam larutan pekat. Nah, untuk strukturnya ini sangat mirip dengan eritrokruorin yang juga sangat mirip dengan banyak subunit mioglobin dan mengandung banyak subunit mirip mioglobin sebesar 16-17 kilodalton yang tersusun dalam kompleks raksasa lebih dari 100 subunit dengan protein yang saling terikat juga dengan berat total melebihi 3.600 kilodalton. Nah, satu-satunya perbedaan signifikan antara klorokruorin dan eritrokruorin ini adalah klorokruorin memiliki struktur kelompok heme yang abnormal. Makromolekul yang sangat besar ini biasanya ditemukan mengambang bebas di plasma dan tidak terkandung dalam sel darah merah. Seperti hemoglobin pada umumnya, yaitu fungsinya sebagai pembawa oksigen. Ini adalah protein heme dengan klorokurulohem dan porsi proteinnya adalah globin yang khas. Berat molekulnya sekitar 3 juta. Satu molekul mengandung sekitar 190 atom besi dan satu molekul ikatan oksigen per atom besi. Kapasitas pengikatan oksigennya lebih lemah daripada hemoglobin. Bahasan selanjutnya adalah hemeritrin. Hemeritrin adalah protein oligomer yang bertanggung jawab untuk transportasi oksigen di filum invertebrata laut seperti Sipuncula, Priapulida, Brachiopoda, dan dalam satu genus cacing Annelida, Magellona. Myohemeritrin adalah monomer protein mengikat oksigen yang ditemukan di otot-otot invertebrata laut. Hemeritrin dan myohemeritrin dasarnya tidak berwarna ketika terdeoksigenasi, tetapi berubah menjadi ungu merah muda jika ada oksigen. Selanjutnya, dasar-dasar transportasi oksigen. Transportasi oksigen manusia menyediakan studi kasus yang bersifat instruktif.
Jika di paru-paru tekanan parsial oksigen darah naik ke tekanan parsial alveolar sebesar 13,3 kilopascal, kita dapat melihat seperti pada gambar di samping bahwa hemoglobin dalam darah akan menjadi benar-benar jenuh dengan oksigen. Kemudian di sini terdapat efek Root. Efek Root ini memberikan mekanisme di mana tekanan parsial oksigen bahkan dari darah yang beroksigen baik dapat meningkat secara dramatis di bawah kendali pH darah. Efek Root membantu menciptakan tekanan parsial oksigen. Peningkatan tekanan parsial oksigen darah ini tidak diperkuat oleh pengaturan pembuluh darah atau oksigenasi retina ikan. Pada pH 7,54, hemoglobin secara kimiawi dikombinasikan dengan sekitar 12,6 mili oksigen per 100 mili darah. Pengasaman ke pH 7,35 menurunkan kapasitas pengikatan oksigen hemoglobin karena efek Root, sehingga hemoglobin secara kimiawi dapat bergabung dengan hanya sekitar 9,4 mili oksigen per 100 mili. Dengan cara ini, oksigen dipaksa keluar dari hemoglobin. Pengasaman dari pH 7,54 menjadi 7,35 memaksa hemoglobin belut untuk menurunkan 3,2 mili oksigen ke dalam setiap 100 mili darah. Oksigen yang dilepaskan dengan cara ini masuk ke dalam larutan darah, jika ada tempat terdekat lainnya untuk pergi, dengan melarutkan meningkatkan tekanan parsial oksigen darah. Kemudian selanjutnya adalah transportasi karbon dioksida. Pada mamalia, karbon dioksida ada dalam darah dalam 3 bentuk kimia utama, dan dengan demikian total konsentrasi karbon dioksida memiliki 3 komponen karbon dioksida terlarut dan HCO3. Karbon dioksida yang secara kimiawi dikombinasikan secara reversibel dengan gugus amino pada hemoglobin dan protein darah lainnya membentuk gugus karbamat, atau disebut juga gugus karbamino. Nah, respirasi yang terjadi pada hewan yang bernapas di udara berbeda dengan yang berada di perairan. Ini menjelaskan bahwa karbon dioksida yang terdapat di udara lebih banyak dibandingkan dengan karbon dioksida yang terdapat di perairan. Nah, kemudian untuk bahasan selanjutnya adalah fisiologi asam basa. Pada respirasi manusia, pH normal darah arteri sekitar 7,4. pH netral bervariasi dengan suhu. Secara khusus, dalam suatu spesies, pH darah dipindahkan dengan jumlah yang relatif tetap ke sisi alkali dari pH netral, naik dan turun dengan suhu tubuh untuk mempertahankan perpindahan tetap ini. Nah, pemeliharaan pH normal pada hewan yang bergantung pada suhu. Ketika jumlah peningkatan asam terjadi, maka ini mengharuskan proses lain diatur agar dapat mengekspor asam dari tubuh atau meningkatkan isi dasar tubuh. Sebaliknya, jika terjadi gangguan yang menurunkan asam tubuh, regulasi asam basa membutuhkan pengambilan asam kompensasi atau ekspor basa. Pada manusia misalnya, secara rutin dihadapkan dengan kelebihan H+ dari makanan mereka, dan di dalam tubuh kelebihan H+ tersebut dibebankan kepada ginjal yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Untuk bahasan selanjutnya yaitu gangguan regulasi asam basa. Gangguan pH cairan tubuh dikategorikan sebagai asidosis dan alkalosis. Asidosis terjadi ketika pH cairan tubuh dialihkan ke sisi asam dari pH normal hewan pada suhu tubuh tertentu. Asidosis respiratorik terjadi ketika pernapasan karbon dioksida terganggu, dan karena itu karbon dioksida yang dihasilkan secara metabolik terakumulasi berlebihan dalam tubuh. Misalnya, menahan napas dalam waktu lama dapat menyebabkan asidosis pernapasan. Kemudian, alkalosis. Alkalosis adalah perubahan pH ke sisi alkali dari pH normal hewan. Alkalosis respiratorik muncul ketika pengeluaran karbon dioksida meningkat secara tidak normal relatif terhadap produksi karbon dioksida, yang menyebabkan
tekanan parsial karbon dioksida dalam cairan tubuh didorong di bawah level yang diperlukan untuk mempertahankan pH normal. Selanjutnya, oksigen, carbon dioxide, and internal transport at work diving by marine mammals, atau oksigen, karbon dioksida, dan transportasi internal sedang bekerja menyelam oleh mamalia laut. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 80% spesies paus dan lumba-lumba, ditambah lebih dari 30 spesies anjing laut dan singa laut. Mereka adalah keturunan dari nenek moyang terestrial, mungkin terpikat ke laut oleh makanan yang berlimpah, namun saat mereka mengembangkan metode memakan kekayaan laut, mamalia laut tidak berevolusi dari memungut oksigen dari laut. Dengan demikian, mereka tetap berikat pada cara bernafas nenek moyang mereka. Prestasi dan perilaku menyelam. Anjing laut Weddell. Anjing laut besar ini hanya ditemukan di Antartika, di mana mereka mengumpulkan semua makanannya dengan menyelam. Anjing laut Weddell atau Leptonychothes weddelli sering memotong dan memelihara lubang melalui lapisan es agar dapat mengakses dua habitat, yaitu air untuk makan dan udara untuk bernafas. Prestasi dan perilaku menyelam. Gambar di samping ini menunjukkan representasi 3 dimensi dari gerakan selam dan permukaan oleh anjing laut di Antartika. Setiap penyelaman atau terlepas dari spesiesnya diwakili oleh jalur kuning vertikal yang panjangnya mewakili kedalaman penyelaman. Garis-garis di permukaan air adalah jejak pergerakan anjing laut individu, diberi kode warna untuk menunjukkan spesies. Warna kuning untuk anjing laut gajah selatan atau Mirounga leonina, untuk hijau ditunjukkan oleh Weddell atau Leptonychothes weddelli, warna merah untuk Crabapter atau Carcinophagus lobodon. Pemahaman mendalam diberikan dengan mengetahui bahwa kedalaman rata-rata penyelaman anjing laut antara 360 meter, karena anjing laut Crabapter umumnya memakan krill yang berkerumun di 100 meter bagian atas air. Mereka tidak menyelam terlalu dalam dibandingkan dengan anjing laut Weddell dan gajah yang mencari ikan dan cumi-cumi. Mayoritas penyelaman oleh anjing laut Weddell jauh lebih pendek dari durasi maksimum yang diamati. Kebanyakan penyelaman berlangsung 20 hingga 25 menit lebih sedikit. Pola kedalaman penyelaman menyerupai pola durasi penyelaman, di mana selama penyelaman sebagian besar anjing laut mencapai kedalaman yang jauh lebih dangkal daripada maksimum yang mampu dicapai spesies. Terkadang anjing laut Weddell turun hingga hampir 600 meter, tetapi hanya sedikit penyelaman yang lebih dari 400 meter. Saat menyelam, anjing laut terkadang mengalami tekanan fisik yang luar biasa. Aturan praktis yang berguna adalah bahwa tekanan air meningkat sekitar 1 atmosfer untuk setiap kedalaman 10 meter. Dengan demikian, anjing laut yang menyelam hingga 400 meter secara tunduk pada tekanan hidrostatis sekitar 40 atmosfer. Jenis-jenis penyelaman dan pentingnya metode. Metode yang digunakan dalam eksperimen sering mempengaruhi hasil, dan karenanya persepsi kita tentang realitas metode yang mereka miliki untuk digunakan pada awalnya primitif ini dikarenakan penyelaman ke yang lain karena dikendalikan oleh refleks sosiologis yang sangat stereotip, pandangan yang lebih baru. Ketika mamalia menyelam memutuskan kontak dengan atmosfer, mereka membawa oksigen dengan
3 tokoh internal utama oksigen terikat dengan hemoglobin darah, oksigen terikat pada otot mioglobin, dan oksigen terkandung di udara di paru-paru mereka. Tokoh-tokoh ini memungkinkan katabolisme aerobik berlanjut sampai batas tertentu selama penyelaman. 3 poin utama muncul dari studi tentang oksigen pada mamalia laut. Yang pertama, beberapa spesies mamalia selama memiliki oksigen yang jauh lebih besar menyimpan persatuan berat tubuh daripada mamalia darat karena mereka memiliki kapasitas pembawa oksigen darah tinggi dan volume darah yang tinggi, memberikan mereka darah oksigen yang kaya oksigen memberi mereka oksigen yang terikat mioglobin tinggi. Yang kedua, di antara mamalia selam, spesies seperti anjing laut, berbulu, dan singa laut yang menyelam untuk periode yang relatif singkat cenderung memiliki oksigen yang lebih kecil menyimpan per unit berat badan daripada spesies seperti pelabuhan dan anjing laut pita yang lebih mahir sebagai penyelam dan menyelam untuk periode yang lebih lama. Cadangan oksigen mamalia laut dari semua jenis benar-benar tidak memadai untuk mempertahankan tingkat oksigen konsumsi selama penyelaman panjang. Sistem kardiovaskuler juga merespons selama menyelam. Salah satu tes awal mereka tentang ide mereka adalah mempelajari peredaran darah dari kulit anjing laut dan anjing laut kecil yang berdarah bebas. Ketika anjing laut menghirup udara berhenti peredaran darah tiba-tiba dan sepenuhnya ketika anjing laut didorong di bawah air. Dari pengamatan sederhana seperti ini, revolusi modern dalam fisiologi selam dimulai. Dan setelah 7 dekade mengetahui keberadaan bradiokardia selam, para ilmuwan mulai memahami signifikansinya yang sebenarnya. Saat mamalia selam naik ke permukaan air pada air penyelaman yang dalam, tekanan total di paru-parunya menurun. Ketika paru-parunya membesar, tekanan parsial oksigen di udara paru-paru menurun secara drastis. Saat mamalia naik, jumlah dari oksigen di udara paru-paru harus cukup besar hingga oksigen tekanan parsial tidak jatuh ke level rendah yang berbahaya selama proses ini. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa menghubungi salah satu anggota dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.